Jauhi maksiat. Oke. Jauhi maksiat. Saya minta semuanya dibuka on cam semuanya. Saya tidak ingin ada yang lagi tidak serius menghadapi ini. Silakan dibuka semuanya on cam. Semuanya on cam. Ini Lutfi Hakim belum itu? Ya. Oke, perhatikan. Saya ulangi lagi, yang pertama niat lurus karena Allah, yang kedua serius. Kita cari ilmu itu serius. Ya. Yang ketiga jauhi maksiat. Oke, yang keempat. Ayo bareng-bareng bantulah sis. Ya, jangan dianggap ini kompensasi. Alah, tiwas aku diwenehi beasiswa lalu kemudian kompensasinya. Enggak. Karena LASIS ini lembaga amil zakat, kalian bisa berdakwah, kalian bisa beramal soleh melalui ini, meskipun hanya misalnya membagikan brosur atau mungkin apa kegiatan-kegiatan ini. Ayo dibantu. Ya, wujudnya banyak, kegiatan LASIS itu banyak. Tidak hanya LASIS, di Unisula, dimanapun ya, saya kira yang terkait dengan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan dibantu sebaik-baiknya. Oke, ini yang keempat. Ya. Yang kelima, perkuat jamaah. Yang kelima, perkuat jamaah. Bareng-bareng, guyub, rukun, semuanya mahasiswa Unisula. Ya, 5 hal ini. Saya ulangi lagi dari yang pertama. Apa? Niat karena Allah. Ya, niat karena Allah. Bismillah, kuliah di Unisula. Niat karena Allah, cari ilmu. Mudah-mudahan orang tuamu juga senang. Ya, semuanya bisa bahagia, mengantarkan kalian sukses dunia akhirat. Yang kedua ini, serius kuliah. Ya, kalian diamanai dari jauh, kuliah di Unisula harus serius. Ya, jangan sampai ada yang lulus sampai 6 tahun, 7 tahun. Ya, enggak. Kuliah sekarang itu mudah, karena enggak ada ujian negara. Saya juga dulu alumni Unisula, kuliah kalau nggak salah dulu, yang harus ujian negara. Saya lulus ujian di Unisula, harus ujian yang menguji itu perguruan tinggi negeri. Dulu itu seperti itu. Ya alhamdulillah, saya tidak bermaksud kemudian ujub, sombong, dan segala macam itu. Alhamdulillah, tidak sampai 6 tahun, tidak sampai 5 tahun. Nah, apalagi sekarang. Maka harus serius dari sisi waktu, jangan disia-siakan. Segera lulus dengan indeks prestasi yang baik dan ilmunya manfaat berkah. Serius. Yang ketiga ini, jauhi maksiat. Ya, jauhi maksiat. Sudah, saya harus sampaikan tegas. Nggak usah, saya ulangi ya, nggak usah pacaran. Ya, nggak usah pacaran. Nggak usah kumpul nongkrong-nongkrong yang nggak bermanfaat. Nggak usah kongko-kongko yang kemudian maaf, kemudian nanti udah duduk ngerokok lalu kemudian maaf ya, minum minuman keras segala macam itu. Nggak. Ya. Atau yang lain-lain lah, yang berkecenderungan kalian kemudian melakukan hal-hal yang melanggar syariatnya Allah. Ya, kalau kita punya salah, punya dosa, wajar namanya manusia. Segera susuli dengan perbuatan yang baik. Segera susuli dengan istighfar. Tetapi kita menghindari tempat-tempat yang berpotensi maksiat, kita menghindari teman-teman yang berpotensi maksiat, kita menghindari perbuatan-perbuatan maksiat, itu yang harus kita lakukan. Semaksimal mungkin. Itu juga nasihatnya Imam Syafi'i ya, kalau kita lagi menuntut ilmu itu jauhi ini. Oke. Yang keempat, bantu LASIS. Ya, dibantu LASIS dalam artian ada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan Unisula, dengan LASIS segala macam itu biasanya berkolaborasi. Ayo bareng-bareng di Sengkuyung. Yang kelima terakhir adalah berjamaah. Bareng-bareng kita berjamaah sebaik-baiknya, ya solid gitu, sehingga kalian benar-benar nanti insya Allah menjadi hamba-hamba Allah yang senang berkawan, senang berteman, dan senang untuk berkolaborasi, bekerja sama dalam hal kebaikan takwa. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bekerja sama, berkolaborasi dalam hal kebaikan itu akan terwujud kalau sudah ada jamaah.
maka dibangun jamaah yang kuat, yang kokoh, persatuan, kesatuan kalian itu terbangun dengan baik, dan kalian meniatkannya untuk kebaikan-kebaikan. 5 hal itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah nanti mudah-mudahan kalau ada waktu ketemu bareng-bareng, kita ada event apa, kegiatan apa, nanti insya Allah mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat. Insya Allah, bismillah, kepada Allah Ta'ala kita kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Nuruddin atas pengarahannya. Dia adalah Ketua Wakaf dan Dakwah Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung. Ya, saya ulangi lagi yang disampaikan beliau. Ada 5 hal yang mendasar yang penting. Yang pertama adalah kita niatkan betul-betul mencari ilmu, menuntut ilmu ini hanya karena Allah. Kemudian harus serius, ya. Ketiga, jauhi maksiat. Keempat, bantu lembaga Lajis, Unisula atau Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung. Ya. Kemudian yang kelima adalah berjamaah. Ya, sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada beliau. Bapak yang dimuliakan Allah, para sahabatku yang baik hatinya. Langsung aja, untuk acara selanjutnya adalah pengarahan atau sosialisasi visi, misi, dan urgensi beasiswa generasi Khairul Ummah. Dalam hal ini akan disampaikan beliau, Direktur Yayasan Agung, sekaligus Sekretaris Tim Pembinaan Generasi oleh Ustadz Hasanuddin. Kepada Ustadz Hasanuddin, kami persilakan. Ya, sekedar Mas Aris. Oke. Mohon maaf nih. Saya nyalakan dulu. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Teman-teman, kembali lagi dengan saya ya. Sudah bisa ini ya, terlihat ya PPT saya? Ya, Oke, sudah baik. Mohon Mas Aris minta tolong kepada Mas Saiful agar bisa merecord dari kegiatan kita pagi hari ini, sehingga nanti bisa ada dokumentasi untuk kita sosialisasikan juga bagi peserta yang belum bisa masuk nih. Ini banyak sekali yang WA ke saya dan juga ke admin tadi tidak bisa masuk karena ternyata kapasitas Google Meet ini hanya 100 gitu ya. Kemarin informasinya bisa sampai 500, tapi ketika hari ini ternyata tidak bisa lebih dari itu, maka mohon nanti bisa di record ya, entah itu pakai kamera atau bisa di sistem yang ada di HP atau laptop Mas Aris. Ngoten, Mas Aris ya? Iya, Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga tim pembinaan baik dari Lazis maupun dari LPKA yang hari ini hadir. Ada Mas Said, ada Mas Zuli juga tadi. Saya belum melihat ini, kayaknya Mas Ari Sentani sama yang lain ini kepental karena kapasitasnya cuma 100. Mohon maaf ini ya, ada kendala teknis ya. Baik, saya sampaikan tadi melanjutkan teman-teman yang dirahmati oleh Allah. Sebelumnya ini berapa menit Mas Aris? Halo. Oke, ya nanti sedapatnya aja. Kalau seandainya sudah selesai waktunya, nanti saya potong presentasi saya. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama ingin saya sampaikan bahwasanya sebagaimana amanah dari pimpinan di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung. Jadi biar tergambar di pikiran ataupun di teman-teman semua ya,
Jadi lembaga kita itu yang paling tinggi adalah Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, ya. Yayasan ini ya memiliki struktur ataupun organ. Yang pertama adalah pembina, kemudian yang kedua adalah pengawas, dan yang ketiga adalah pengurus. Ya, itu organ inti ya yang ada di dalam setiap yayasan dimanapun, tidak hanya di yayasan kita tercinta. Nah, yayasan kita memiliki unit pelaksana kegiatan. Ya, unit pelaksana kegiatan ini ada yang unit pendidikan tinggi, yaitu Universitas Islam Sultan Agung. Ya, kemudian ada unit kesehatan, ada Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, kemudian Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru, Rumah Sakit Islam Sultan Agung Gigi Mulut Semarang, ya. Kemudian unit yang ketiga, unit pendidikan dasar dan menengah, ada sekolah-sekolah Sultan Agung. Kalau teman-teman salah satu alumni dari SMA 1 atau SMA 3 Sultan Agung, berarti teman-teman sudah paham betul ya. Atau dulu waktu SMP maupun SD pernah di Sultan Agung, maka itu adalah bagian dari unit pelaksana kegiatan di bidang pendidikan dasar dan menengah ya. Begitu dengan unit yang lain, unit sosial kemanusiaan. Ya, sosial kemanusiaan itu ada Lazis Sultan Agung, kemudian ada unit penyiaran media Islami, ada Radio Sultan Agung, ada unit pembinaan dan edukasi anak usia dini, ada juga daycare ya, Sultan Agung Islamic Daycare. Kemudian ada unit bisnis ya, ada unit bisnis yang disebut dengan PT Batama, yang mereka mengelola food court, kantin yang teman-teman makan di sana, makan siang ya, itu yang dikelola oleh PT Batama ya, itu unit bisnis. Ada juga unit bisnis lain, yaitu Sultan Agung Tour ya. Sultan Agung Tour itu ya kantornya di samping sebelah Bank Jateng Syariah di depan ya. Teman-teman bisa sering ke sana mungkin lewat, tapi tidak ngeh ya. Itu ada satu kantor yang paling pojok, itu adalah kantornya Sultan Agung Tour ya. Nah, salah satu dari kebijakan yayasan ya, kebijakan yayasan itu setiap pengelolaan, baik yang itu bersumber dari unit bisnis, unit pendidikan tinggi maupun pendidikan dasar, ini yang lain, pengelolaan 1 tahun itu ada hasil usaha ya, sisa hasil usaha, karena yayasan non profit ya, non profit, sehingga setiap ya penghimpunan ataupun pendapatan income itu di setiap tahun setelah dipotong operasional untuk gaji rektor, gaji karyawan, gaji lain dan sebagainya, maka sisa itu oleh yayasan ya sebagian besar digunakan untuk beasiswa. Maka beasiswa itu kemudian sampai kepada teman-teman semua ya melalui bantuan UKT maupun beasiswa full ya, yang memang sudah kita kerjasamakan dengan Unisula ya. Oke, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, itu sebagai prolog dari saya. Kemudian yang kedua, ini saya ingin menyampaikan urgensi pentingnya pembinaan ya bagi setiap penerima GKU. Ya, penerima beasiswa generasi Khara Ummah ya. Yang pasti adalah munculnya banyak permasalahan global ya. Ini ya, ketika kita tidak hidup hanya sendiri di dunia ini, kita memiliki tetangga yang terdekat, mungkin keluarga, kemudian tetangga rumah, tetangga desa, tetangga kota, tetangga provinsi, tetangga negara ya, bahkan luar negeri ya, tetangga antar benua ya. Maka dari percaturan global tersebut pasti muncul keinginan, tendensi untuk saling mempengaruhi, saling memiliki ya, dan juga saling mendapatkan keuntungan ya, ada kepentingan di sana. Maka ada yang pertama yang bernama dengan Ghazwul Fikri ya, ataupun perang pemikiran, teman-teman ya.
Ghazul fikri atau perang pemikiran ideologi yang hari ini meresahkan generasi muda kita, termasuk teman-teman semua yang hari ini ya kami kumpulkan di sini. Niatan awal tidak untuk kita ceramai, tidak untuk kita tekan ataupun kita paksakan, tidak. Tapi mari, kami juga pernah seperti teman-teman, kami pernah di usia 18 tahun, 19 tahun, 25 tahun, maka fase itu sudah kami lewati sehingga kami bisa bercerita, ya. Bukan kami yang paling pintar, paling pandai, tapi kami lebih tua sehingga bisa cerita ke teman-teman. Ya, hari ini masya Allah luar biasa sekali pengaruh ya liberalisme, pluralisme, sekularisme, komunisme, kapitalisme sudah masuk ke segala lini dalam kehidupan kita ya. Di dalam kita banyak hal lah, mau ekonomi, mau sosial, mau politik, mau hukum, mau pendidikan ya, semuanya sudah terpapar oleh liberalisme atau kita singkat sipilis ya, sekuler ya, pluralisme, kemudian liberalisme ditambah komunisme dan kapitalisme. Apa sih itu terkait dengan sipilis itu ya? Faham-faham yang memang bisa merusak, satu merusak akidah kita ya, keimanan kita. Kalau Allah itu menyatakan kul huwallahu ahad ya, katakan bahwasanya Allah itu satu, ya sudah, tanpa bisa dikompromikan ya, tidak bisa kalau itu Tuhan itu lebih dari satu, ataupun menjadikan Tuhan itu nomor 2, 3, dan 4, tidak bisa memisah. Sekularisme itu adalah faham yang memisahkan ya antara ajaran agama dengan non agama. Tidak bisa, kita harus di setiap bangun tidur sampai tidur lagi agama itu jadi gondelan. Nabi sudah mengajarkan kita nak golek bojo agamane ya, arep didik anak agamane ya, apapun itu golek rezeki nak iso agama sing halal, tetap kembalinya adalah agama, karena agama itu adalah bagian dari hidup kita, lifestyle kita, tidak bisa dipisahkan. Tapi ada sekularisme itu ya yang muncul dari dunia barat membedakan, wes agama iku namung ning nggon gereja, agama namung ning masjid, agama namung di tempat-tempat tertentu. Tidak, mereka tidak menggunakan pegangan agama untuk bagaimana mengelola negara, mengelola ekonomi, mengelola yang lain ya. Begitupun dengan pluralisme. Pluralisme ini berbahaya sekali. Paham yang memang menyatakan semua agama itu sama ya. Kebenaran itu ya bisa dimiliki oleh siapa saja. Jadi yang bertuhan satu Allah ya benar, bertuhan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 juga benar ya. Bahaya. Itu bisa mencederai akidah kita ya. Maka Unisula sebagai kampus Islam mewanti-wanti betul akan bahaya gerakan-gerakan atau pemahaman sekularisme, pluralisme, liberalisme ya, kebebasan yang tak terkendali ya, kebebasan yang berlebihan ya, tanpa menengok pada norma-norma agama, norma-norma adat istiadat dan budaya kita ya, komunisme ya, kapitalisme, masya Allah ini luar biasa, ataupun ideologi-ideologi yang memang mengatasnamakan Islam tapi sebenarnya sejatinya adalah tidak mengikuti Islam ya. Kemudian yang kedua ya, adanya pergeseran orientasi. Ya ini teman-teman yang dimuliakan oleh Allah. Karena adanya perang ideologi atau pemikiran atau ghazwul fikr ya yang semakin masif terutama di media hari ini. Saya sendiri termasuk orang yang hati-hati ketika mengambil referensi membaca informasi dari internet, teman-teman ya. Ada banyak hal yang hari ini media sudah menjadi tempat untuk jual beli kepentingan ya, kepentingan. Saya ingin memenangkan sesuatu, maka saya bayar media untuk mempromosikan diri saya misalkan. Begitulah hari ini. Maka meskipun ada media yang memang masih idealis ya, menjunjung tinggi idealisme di media kita di Indonesia maupun di internasional, itu penting untuk memilah dan memilih ya.
sama sebagaimana kita memilih sahabat orang-orang soleh, ya, teman-teman yang baik, ya, yang kita harapkan kita dapat manfaat, ya, dan tidak ikut terjerumus ke dalam maksiat ketika kita memiliki lingkungan yang tidak baik, ya. Maka alhamdulillah di Unisula ini teman-teman yang dirahmati oleh Allah mendeklarasikan strategi untuk mencapai, ya, sebagaimana capaian utamanya itu kan mewujudkan generasi khairah ummah, ya. Untuk mewujudkan generasi khairah ummah, strateginya adalah dengan penetapan budaya akademik Islami. Jangan dikira budaya ini lahir di ruang yang hampa dan tanpa tujuan. Budaya ini digodok lebih dari 5 tahun, teman-teman, oleh orang-orang yang kompeten. Insya Allah soleh-soleh semua, ya. Guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, ya, termasuk almarhum Ustadz Rafiq Anwar. Beliau itu saya punya pengalaman, ya, karena saya dulu alumni FAI juga. Seandainya beliau karena waktu itu adalah rektor, ya, seandainya ada pihak-pihak yang menginginkan atau mau membayar kepada Pak Rektor atau Unisula agar budaya itu ditiadakan, beliau siap ditembak kepalanya. Silahkan, kalau sekalian aja, beliau sering mengulang-ulang seperti itu. Silahkan Anda bawa pistol tembak saya, tapi budaya tidak boleh padam, tidak boleh mati dari Unisula. Karena memang tujuannya, Masya Allah, jelas, ya. Jadi kampus ketika prestasi oke, agama yes ini jadi tagline yang memudahkan orang untuk mengingat budaya akademik Islami, ya. Berikutnya, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah pergeseran nilai, ya. Pergeseran nilai, ya, mulai dari tadi orientasi yang pelan-pelan mulai bergeser, akhirnya dapat mempengaruhi baik umat Islam secara individu maupun kelompok dalam menggunakan nilai-nilai yang berbeda untuk memecahkan masalah atau membuat solusi, ya. Umat Islam bisa secara tidak sadar tidak mengedepankan Al-Quran dan Sunnah dalam menghadapi setiap masalah. Nah ini, ya, kita berbicara makro, ya, teman-teman. Kita coba, ini saya belum masuk ke bagian penjelasan mikro. Saya ajak teman-teman untuk mari kita menuju ke hulu dulu, ya, hulu, akar kita, atau secara makro kita potret permasalahan dunia ini dari sudut pandang yang lebih luas, ya. Jadi tidak hanya sudut sempit kita berada di satu titik, satu desa, satu komunitas, tidak, ya. Jadi kita bicara keseluruhan. Ketika Nabi Muhammad SAW, ya, menyampaikan, ya, taraktu fikum amroin, aku tinggalkan dua perkara, ya, yang tidak akan tersesat ketika kita pegang teguh, ya, dua pedoman itu, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ya, hari ini tujuan hidup kita itu apa? Coba kita sadar tidak, lahir dalam keluarga bapak dan ibu yang hari ini menjadi orang tua kita, ya. Kan semua sudah ada takdirnya, semua sudah ada ketentuannya. Kita tidak bisa memilih, oh jenengan Mas Aris, ya Allah, sebelum saya dilahirkan saya mau milih misalkan jadi anaknya Joshua misalkan, atau Pak Soeharto misalkan, atau misalkan yang orang kaya sekarang Bill Gates gitu kan. Tidak bisa, ya kan? Itu semua sudah tersurat dan tersirat, ya. Jadi sudah ada ketentuan di dalam Lauhul Mahfuz. Maka hari ini yang itu petunjuk penting supaya kita selamat, ya, selamat di dunia ini, karena tidak hanya berhenti di sini. Alam yang sudah kita lewati itu tidak hanya di dunia ini, teman-teman, ya. Dulu kita ada di alam yang namanya alam ruh, ya. Kemudian berpindah yang kedua di alam rahim ibu kita. Sekarang kita berada di alam yang ketiga, alam dunia. Tidak berhenti di sini, karena kita adalah orang yang beragama, berkeyakinan bahwasanya ada alam yang keempat, yaitu alam kubur dan kemudian alam barzah, ya. Dua alam lagi yang akan kita lalui dan keduanya memerlukan bekal. Maka dunia ini adalah kuncinya, wasilahnya, asbabnya untuk selamat, ya, sampai kepada surga. Maka kaidah dalam bahasa Arab itu al-akhdhu bil asbab. Kita harus mengambil sebab-sebab untuk selamat. Salah satunya adalah memegang teguh Al-Quran dan Sunnah.
Memegang aja tidak cukup, harus betul-betul dipelajari, difahami, ya, dicintai. Bagaimana Rasul memberikan petunjuk tentang bangun tidur, menghormati orang tua, birrul walidain, Al-Quran juga bagaimana. Kalau hari ini kita jauh dengan Quran dan Sunnah, wal iyadzubillah, ya, kita sudah terlambat dalam arti masih bisa melakukan mengejar ketinggalan, tapi sudah seharusnya sejak kemarin, ya, kita itu serius dengan memegang teguh Al-Quran dan Sunnah. Kemudian pergeseran perilaku juga, ya, ada kita melihat, ya, ada 5F itu, ya, hari ini menjadi virus yang sangat luar biasa, melebihi virus corona, ya. 5F itu, ya, film, ya, fashion, food, ya, dan lain sebagainya, ya, yang hari ini menjangkiti generasi muda kita. Film, ya, makanan, ya, belum tentu halalan thayyibah dan lain sebagainya. Ini yang perlu semuanya untuk sadar betul bahwasanya bagian dari bahaya-bahaya yang memberikan ancaman kepada kita. Maka dalam analisis SWOT itu kan semua kita itu harus mengevaluasi. Saya sejak SMA itu selalu membuat SWOT untuk diri saya. Kekuatan saya, keunggulan saya itu apa saja. Oh, saya bisa bahasa Inggris aktif. Oh, saya bisa bahasa Arab aktif. Oh, saya misalkan bisa punya skill memperbaiki motor karena saya dulu di otomotif itu kan. Oh, saya punya hafalan, ya, untuk menjadi imam. Oh, saya bisa khutbah karena pernah mondok. Begitupun dengan kelemahan, ya kan. SWOT itu kan strength, ya, weakness, ya, opportunity and threat, ya. Jadi kekuatan, kelemahan, kemudian peluang yang ada di eksternal kita, di lingkungan kita, dan juga threat, ancaman dari luar yang bisa membuat kita tidak baik, ya. Maka itu perlu, ya, teman-teman. Bahkan mungkin target. Saya sudah membuat target perencanaan plan, ya, dalam hidup saya, ya, mulai dari apa namanya kecil dulu, ya, SMA sih saya buatnya, sampai kuliah, kemudian bekerja di mana, kemudian dapat orang mana, ya, meskipun sebagian ada yang terpenuhi, tapi sebagian ada yang meleset. Itu qadarullah semua. Tapi kita sudah punya rancang masa depan, ya. Teman-teman harus punya catatan itu, ya. Ya. Oke, kemudian tercerabutnya budaya dan pergeseran sistem yang ada di dalam hidup Islam, ya, ada dalam hidup kita. Berikutnya teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bertolak dari analisis di atas, ya. Jadi ini tadi apa namanya? Permasalahan-permasalahan yang ada yang saya sebutkan itu menjadi awal mula cikal bakal, ya. Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, ya, kemudian mewujudkan tagline Bismillah membangun generasi khairah ummah, ya. Bismillah membangun generasi khairah ummah, ya. Dan strateginya adalah dengan penerapan budaya akademik Islami, di mana salah satunya adalah setiap yang mendapatkan ataupun tidak hanya yang mendapatkan beasiswa, tapi seluruh mahasiswa bisa menerima, tidak hanya apa namanya. Jadi strategi budaya itu gampangnya, pemahaman yang gampangnya itu adalah strategi untuk penguasaan ilmu agama dan ilmu umum, gitu, ya. Science dan agama, ya. Itu yang pengen ditanamkan betul ada dalam diri teman-teman, ya. Teman-teman ketika outputnya keluar dari Uniswa diharapkan agama punya bekal, ya. Kemudian yang kedua adalah ilmu umumnya juga dimiliki, ya. Maka teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, termasuk adalah program beasiswa ini, ya. Program beasiswa ini teman-teman semuanya bisa apa namanya melihat ke PPT saya, ya. Termasuk juga adalah ikhtiar daripada Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung untuk mewujudkan generasi khairah ummah. Kemudian landasan pemikiran, ya, dari beasiswa ini, ya, tentu, ya, dari Al-Quran kita selalu berpedoman ayat surat Al-Imran ayat 110 dan 104, ya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah
Walau amana ahlul kitab lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Iya, kita sudah paham betul lah, ini udah nggak asing di dalam telinga kita ya. Ini dasar utama ketika kita menginginkan menjadi generasi khairul ummah. Landasan filosofisnya ya, program beasiswa ini ataupun budai itu ya membentuk insan pengabdi ya, hamba Allah ya, hamba Allah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Teman-teman itu kami harapkan adalah orang yang bisa memiliki salimul akidah ya, bersih akidahnya ya. Kalau bicara akidah, sudah muncul keyakinan satu Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menentukan bahagia dan sedih kita? Allah ya. Siapa yang bisa memberi rezeki kita? Allah, bukan pimpinan kita, bukan orang lain. Nah, akidah harus kuat. Yang kedua adalah sahihul ibadah. Teman-teman kami harapkan lurus ibadahnya. Sholat jamaahnya oke, puasanya tidak bolong-bolong kecuali yang lagi uzur ya. Zakatnya ataupun kalau yang sudah bekerja dan lain sebagainya, ibadahnya lurus ya, sahih ya, benar ya. Yang ketiga teman-teman kita harapkan matinul khuluq ya, kokoh akhlaknya, baik akhlaknya ya. Ini yang harus tiga pertama ini yang menjadi target utama kita ya. Jadi teman-teman akidahnya, ibadahnya, akhlaknya ini harus kita harapkan baik ya, salim semua ya. Kemudian yang keempat, qadirul alal kasb, mampu mencari kehidupan. Jadi kalau tadi ditargetkan bisa mendapatkan ilmu pengetahuan umum dan pengetahuan agama, maka ketika memiliki soft skill maupun hard skill, teman-teman mampu untuk menciptakan lapangan pekerjaan, berkompetensi dan mampu bersaing ya dengan output atau lulusan dari fakultas atau universitas yang lain ya. Dapat pintar untuk mengambil peluang dan kreatif dalam merealisasikannya. Kemudian yang kelima, musaqqaf fil fikr ya. Luas wawasan berpikirnya. Ini tidak bisa dilakukan kecuali teman-teman rajin membaca ya. Membaca ayat-ayat kauniyah dalam arti alam semesta di sekitar kita. Ini kok kali gawe kok seling banjir terus piye yo carane, muncul ya. Oh, di Belanda ada model-model solusi seperti ini. Ataupun ayat-ayat Qur'aniyah, ayat-ayat ilahiyah yang ada di Al-Qur'an. Kita betul-betul bertafakur dan bertadabbur ya. Kemudian yang keenam, qawil jism, kuat fisiknya. Kami harapkan juga teman-teman ini kuat karena mukmin yang kuat, al-mu'min al-qawi khairun wa habbu ilallah min mu'min dhaif. Mukmin yang kuat ya lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang dhaif, yang lemah. Bagaimana bisa? Ya, kalau kita kuat ekonominya, bisa bayar zakat, bisa berhaji, bisa bantu orang lain. Kalau kita kuat badannya, kita bisa menolong orang lain. Kalau ada bencana, siap diturunkan. Ya, tadi pesan dari Pak Den, bantu kegiatan kemanusiaan dan kerelawanan. Ya, karena meskipun misalkan kita belum bisa membantu dengan uang, kita siap membantu dengan tenaga. Ya, yang ketujuh, mujahid li nafsihi, berjuang, tidak mudah patah arang atau putus asa. Teman-teman kami harapkan memiliki mental baja ya. Kalau misalkan kemarin kuliah online tidak misalkan laptopnya ataupun HP-nya bermasalah, sudah tidak ada kendala, bisa ikut ke di perpustakaan atau bisa ke warnet dan lain sebagainya. Jadi selalu ada solusi ketika kita punya kesungguhan, manjada wajada. Yang kedelapan, munazam fi syu'uni. Diharapkan teman-teman ini memiliki kemampuan untuk memanage waktu ya. Memanage waktu ya. Hari ini agendanya apa? Kan di HP itu hari ini kan sudah ada fasilitas untuk set plan itu ya, kegiatan harian. Kita harapkan teman-teman itu sudah bisa hari ini ada apa, besok ada apa, minggu depan ada apa, bulan ada apa, itu harus sudah terjadwal, termanage. Jam bangun tidur jam berapa, qiyamul lail jam berapa, sarapan jam berapa. Itu hal-hal yang sepele tapi harus betul-betul bisa
manage dengan baik karena akan menjadi kebiasaan teman-teman ya. Kalau kebiasaan mulai dari sekarang baik, insya Allah sudah berkeluarga, punya anak, punya cucu akan selalu baik ya. Yang berikutnya haris ala waktu ya, memperhatikan waktunya ya, betul-betul ya. Waktu itu adalah kalau teman-teman masih muda, waktu itu adalah emas ya. Jadi masih berharga. Jangan sampai jadikan waktu kalian itu seperti sampah ya. Jadi tak berguna sama sekali. Waktu isinya itu cuma tidur, tidur dan tidur, nganggur dan lain sebagainya ya. Tidak punya manfaat ya, nilai sama sekali. Maka jadikanlah sebagai mutiara ataupun permata atau emas ya, yang di situ nanti jenengan akan sangat mendapatkan manfaat di hari yang tua kelak ya. Kemudian nafi'un li ghairihi, bermanfaat bagi orang lain ini ya. Nanti kami harapkan teman-teman juga di sini bisa berkhidmat untuk Unisula, membantu setiap kegiatan, termasuk misalkan dalam hal promosi ya. Kalau misalkan teman-teman dapat manfaat dari Unisula, dapat ilmu ya. Misalkan ada tetangga, kemudian ada bencana yang atau anak yatim piatu, tetangga yang anak yatim piatu kurang mampu, diajukan aja ke Lazis ya. Ya, itu jenengan sudah bermanfaat untuk orang lain, meskipun tidak bisa membantu saya langsung, tapi karena menjadi solusi perantara, teman-teman bisa mendapat atau bermanfaat bagi orang lain. Oke, berikutnya ya, Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, dari target-target tersebut ya, maka tadi saya sampaikan dari sisa hasil usaha itu ya, ada prosentase yang diperuntukkan untuk mauquf alaih, karena kita itu lembaga wakaf ya. Lembaga wakaf itu terikat oleh aturan dari Allah, yang memiliki semuanya ini Allah. Jangan sembarangan ya. Kursi yang teman-teman tempati ya, kemudian kelas yang teman-teman buat belajar itu miliknya Allah semua, bukan milik yayasan, bukan milik lembaga, karena sumbernya adalah wakaf, maka patut untuk dijaga, maka patut untuk tidak dirusak ya, ataupun dicoret-coret ya, dan lain sebagainya. Ketika ya termasuk program yang beasiswa itu ya, salah satu penerima manfaatnya disebut di dalam kaidah fikih wakaf itu adalah mauquf alaih atau penerima manfaat. Oke, ini lanjutan yuridis ya, termasuk Undang-Undang Sikdisnas, anggaran dasar dan rumah tangga YBWSA, dan juga kebijakan pimpinan YBWSA ya, terkait dengan mauquf alaih. Beasiswa ini adalah bentuk wujud dari mauquf alaih ya. Sampai jam berapa Mas Haris? 10.25 Tat. 10.25. Oke. Baik. Saya Ya. tanya jawab. Oke. Berikutnya nanti tak jawabnya ini langsung saja nanti setelah saya, biar pemateri berikutnya nanti di akhir saja. Kalau ada pertanyaan tentang kepada saya atau kepada pemateri berikutnya bisa langsung dikumulatifkan, jadi bisa menghemat waktu. Oke, teman-teman ya. Visi, misi dan sasaran beasiswa Generasi Khairul Ummah. Visinya itu mampu mendukung terwujudnya generasi Khairul Ummah yang beriman, bertakwa, berakhlak kalimah, berjiwa pemimpin, mandiri, berprestasi, dan penuh umat tadi yang saya jelaskan di awal ya. Misinya menyelenggarakan program beasiswa bagi siswa sekolah, karena ini secara umum kita juga membantu siswa-siswi di Dikdasmen ya, pendidikan dasar menengah Sultan Agung, ataupun mahasiswa ya di Unisula, maupun putra-putri pengabdi ya, pengabdi Allah di lingkungan YBWSA ya. Ini kalau teman-teman ini bapaknya kerja di Unisula atau kerja di rumah sakit, boleh nanti ada juga beasiswa lewat jalur itu, atau jalur potongan UKT juga bisa. Kemudian yang kedua, menyelenggarakan program pembinaan siswa agar menjadi pribadi muslim yang beriman, bertakwa, dan lain sebagainya ya. Ini bentuk program pembinaannya, salah satunya adalah nanti dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Kemudian membuka donasi bagi masyarakat muslim melalui Lazis Sultan Agung. Kalau teman-teman misalkan di rumah memiliki tetangga atau bahkan keluarga yang berkecukupan, bisa zakatnya, infaknya, sedekahnya ditasarufkan melalui Lazis Sultan Agung. Kita memiliki 6 program.
pendidikan itu ada beasiswa generasi khairul ummah, ada bisyarah guru TPQ, ada bimbel mu'alaf atau bimbel ta'awun ya untuk adik-adik di daerah rawan pemurtadan. Kemudian di kesehatan kita ada klinik berbasis masjid ya. Betul-betul warga kurang mampu terbantu karena itu gratis ya. Dan luar biasa tahun 2021 tercatat lebih dari 9.000 pasien yang menerima manfaat dari kami. Kemudian ada ekonomi juga ada warung berdaya ya, ada warung berkah, ada Qardul Hasan untuk ini istri dan nelayan di beberapa titik ya dan lain sebagainya. Ada Korea Thayyibah, ada kemudian dakwah ya, kemudian ada kelestarian lingkungan ya, ada sosial kemanusiaan terkait dengan bencana-bencana dan lain sebagainya. Termasuk kemarin bencana rob ya yang ada di Kaligawe ya, luar biasa ya animo masyarakat untuk membantu para korban baik di internal maupun di eksternal. Oke, kemudian sasarannya, ya ini sasaran beasiswa ini adalah siswa Dikdasmen ya dan mahasiswa Unisula atau kedua putra-putri keluarga pengabdi YPWSA maupun keluarga muslim duafa secara umum ya. Kemudian persyaratan ya sebenarnya kita ada persyaratan khusus dan umum, tapi teman-teman kemarin sudah mendaftar melalui LPKA yang ada di link itu insya Allah sudah cukup ya. Kemudian berikutnya ya ini dari penerima beasiswa ini ya kami harapkan betul-betul ya memiliki komitmen menjunjung tinggi nama baik lembaga ya dan juga keluarga tentunya ya. Maka yang pertama kami minta berkomitmen untuk aktif dalam berjuang dan melaksanakan program-program kerelawanan baik di Unisula maupun di Lazis Sultan Agung maupun Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung. Kalau misalkan Unisula memanggil untuk kegiatan sosial, turun ya. Tidak usah tawar lagi gitu. Karena itu adalah bagian dari tanggung jawab kita bersama ya. Begitupun Lazis, kalau misalkan di sekitar kita ada bencana, laporkan ya, sampaikan, usulkan bantuan apa yang kiranya diperlukan, kemudian turun tangan juga ya. Kemudian berkomitmen mengikuti seluruh kegiatan pembinaan. Nah ini nanti disampaikan oleh Coach Said maupun Coach Ari Sentani karena Coach Zamroni tidak bisa ya. Insya Allah pembinaan kita akan komprehensif ya per level dan juga per momentum. Ya. Kalau teman-teman misalkan nanti mau lulus yaitu ada pembinaan tersendiri. Kalau baru awal-awal juga insya Allah ada pembinaan sendiri. Kemudian yang ketiga berkomitmen untuk menjaga nama baik Unisula, Lazis Sultan Agung, dan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung. Ya. Yang keempat komitmen penuh dalam menyelesaikan studi tepat pada waktunya. Nah, ini ya teman-teman tadi disampaikan oleh Ustadz Nuruddin ya bahwasanya waktu itu sangat begitu berharga ya. Ketika kita sudah punya rencana dalam hidup kita, perencanaan, maka beruntunglah kita ya. Maka setiap step, setiap tahap dalam perencanaan itu kita ikhtiarkan, kita usahakan meskipun kita tetap menggantungkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Maka kami harapkan studi tidak usah lama-lama ya, karena memang di depan kita sudah ada banyak hal yang harus kita kerjakan. Kadang tugas dan kewajiban kita lebih banyak dari umur kita. Umur kita mungkin kalau diibaratkan Nabi Muhammad SAW hanya 63 tahun, tapi tugas tanggung jawab besar kita itu banyak ya. Maka tetap ikhtiar dan istiqomah. Komitmen yang kelima, komitmen penuh untuk berprestasi dalam akademik ya. Monggo minimal IPK 3 lah, jangan sampai 2-3 ya kan. Ya alhamdulillah tahadus bin nikmah ya. Saya dulu termasuk 3 lebih ya. Ya karena memang saya sadar bahwasanya saya mendapatkan amanah dari pemberi beasiswa yaitu Unisula untuk berprestasi. Maka kemudian kami tindak lanjuti, kami realisasikan IPK 3,7 ya. 70 sekian maksudnya. Kemudian komitmen penuh untuk menjalankan budaya akademik Islami ya selama masa studi. Ini penting teman-teman ya. Saya minta
dan kami minta teman-teman semua maupun yang hadir di sini maupun yang belum hadir ya untuk mematuhi atau memegang teguh komitmen-komitmen yang ada di PowerPoint ini. Kemudian ya ini program kerelawanan ya tadi saya sampaikan sebelum saya akhiri 1 menit Mas Aris ya karena sudah jam 10.25. Program pendidikan dan dakwah ya ada kegiatan kerelawanan ngajar TPQ ya, ngajar panti asuhan, ngajar bimbel, ada khotib Jumat ya, kalau sudah ada kemampuan ya. Kemudian ada imam juga. Ini nanti ada pelatihan khotib dan imam juga karena terutama laki-laki ya. Laki-laki Anda adalah akan menjadi imam bagi diri sendiri, bagi istri dan bagi keluarga. Maka bekali betul dengan kemampuan membaca Al-Qur'an yang baik, tahsin Al-Qur'an ya, kemampuan untuk tahsin salat dan lain sebagainya. Di bulan Ramadan banyak sekali marbot mobile, kemudian Jumat sehat ya dan juga safari dakwah. Di multimedia ya, kami juga membutuhkan bantuan untuk pengelolaan Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, website, baik konten maupun narasi dalam berita ya. Karena kita berkali-kali masuk ke dalam berita sehingga syiar dakwah kita bisa dibaca dan didengar oleh masyarakat umum. Program penghimpunan aksi galang dana dan sedekah impian ini juga kami butuh sekali relawan ya untuk membantu ya di tempat-tempat bencana duka dunia Islam. Kalau misalkan dunia Islamnya terjadi di Palestina misalkan, kita tidak bisa ke sana, tapi uang hasil penggalangan kita bisa sampai ke sana. Dibelikan selimut di musim dingin, ya, dibelikan makanan ya untuk saudara kita yang kelaparan dan lain sebagainya. Program administrasi dan keuangan, ya, ada teman-teman kalau punya skill keahlian di akuntansi, keuangan, administrasi bisa membantu kami di Lazis Sultan Agung ataupun di PMB Unisula ya. Kemudian kesehatan dan ekonomi ya, teman-teman ya bisa membantu di klinik Lazis Sultan Agung ya dan juga layanan kesehatan cuma-cuma di masyarakat ya. Demikian yang kami harapkan dan kami sampaikan, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam mencapai setiap cita-cita maupun harapan baik kita agar bisa bahagia di dunia dan akhirat, agar kita bisa membahagiakan orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada beliau Ustadz Hasanuddin yang telah memberikan pemaparan terkait dengan sosialisasi ya, visi dan urgensi beasiswa generasi khairul ummah. Tentunya seperti tadi yang disampaikan beliau Ustadz Hasan, nanti misalkan ada hal-hal yang perlu ditanyakan ya, perlu didiskusikan, nanti ada waktu tersendiri. Para sahabatku, sahabat khairul ummah yang dimuliakan Allah, langsung saja kita ke pemateri kedua, yaitu sosialisasi program-program pembinaan beasiswa generasi khairul ummah yang akan disampaikan beliau. Saya sering atau biasa memanggilnya Coach Said. Langsung aja kepada beliau Coach Said, kami persilakan. Monggo Coach. Baik, terima kasih banyak Mas Aris. Teman-teman sudah terdengar jelas suara saya? Kalau sudah boleh diangkat jempolnya. Agak kurang dekat Coach. Kurang dekat ya? Ya. Sudah terdengar? Dengar. Cukup jelas. Baik, terima kasih Mas Aris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati Ustadz Hasan, Ustadz Nuruddin, Mas Aris, dan juga mohon maaf Mas, saya panggilnya Mas Aris nggak apa-apa ya biar kelihatan muda terus ini. Ya. Ada juga Pak Yuli dan juga teman-teman dari LPKA, dan yang paling powerful dan tidak kalah semangat teman-teman semuanya, para penerima beasiswa generasi khairul ummah.
Walaupun ada yang mungkin kendala isu jaringan, tapi saya bahagia sekali ya. Ini bersama orang-orang terpilih ya, soalnya 100 pertama gitu ya. Tadi saya masuk tapi belum rezeki, mungkin kepental ngehack, ya. Mau masuk lagi nggak bisa. Jadi ini memang orang-orang terpilih tenanan ini. Masya Allah, terima kasih juga ada Coach Ari sudah mendampingi, nanti insya Allah kita akan berbagi. Nah, Said dan juga Pak Ari nanti akan berbagi sekitar 30 menitan lah, kurang lebih seperti itu sampai menjelang zuhur seperti itu. Sekali lagi terima kasih banyak adik-adik semuanya atas kedatangannya. Ya, walaupun ada yang menghidupkan kamera, Tri, Dewi, kemudian Fani, terima kasih. Ada yang juga tidak menghidupkan kamera gitu, mungkin ya sedang masak gitu ya, atau sedang nyuci sambil ngucek gitu kan di sambi, nggak apa-apa. Apapun posisinya saat ini, mungkin ada yang sedang gantungan di atas pohon juga ada, ya apapun tempatnya saat ini, yang jelas Mas Said ingin mendoakan di awal pertemuan ini, ingin mendoakan mudah-mudahan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, diaminin ya, diaminin yang banter. Mudah-mudahan bersama keluarga dalam keadaan sehat walafiat ya. Yang jomblo, nah ini paling senang kalau jomblo didoain ya. Jadi yang jomblo dan sudah siap menikah, Mas Said doain mudah-mudahan segera ketemu jodohnya ya. Dan yang jomblo, bagi yang jomblo belum siap nikah, Mas Said doain mudah-mudahan istiqomah dalam jomblonya ya. Ya, sampai benar-benar siap menghalalkannya. Cie, gitu ya. Oke, teman-teman. Bahagia sekali. Alhamdulillah bisa bertemu di room ini dalam keadaan sehat. Kenapa Mas Said, Pak Hasan bisa sampai di sini? Ya, karena kita satu rasa, satu ritme, dan satu nasab. Opo nasabe? Nasab nelongso. Loh kok nelongso Mas Said? Nelongso. Dulunya ini kita ini para pejuang beasiswa, pengen kuliah kok danane rekoso gitu. Jadi nasabnya disebut para nasab nelongso. Ya nggak apa-apa. Yang jelas Mas Said selalu sampaikan kepada siapapun adik-adik yang datang, Mas Said saya mau kuliah, tetapi saya tidak punya biaya, tidak apa-apa. Anda tidak salah terlahir dari keluarga yang sederhana. Anda tidak salah terlahir dari bapak ibu yang tidak punya banyak harta. Yang salah adalah ketika kau lahir, kau besar, kau punya kesempatan tetapi tetap miskin dalam kemampuan, miskin dalam pengetahuan. Itu yang salah ya. Oleh karena itu insya Allah pada hari ini Mas Said berbagi karena kita satu ritme dari Unisula juga, dulu penerima beasiswa juga, dan saat ini mengabdi untuk Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, tentunya bersama adik-adik semuanya. Nah, pada kesempatan hari ini pengen sharing aja teman-teman semuanya bahwa ke Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung telah memberikan bantuan kepada teman-teman, tentu tidak hanya berhenti di bantuan secara finansial. Seperti yang disampaikan tadi di awal yang saya sampaikan bahwa tidak salah dirimu dari keluarga yang sederhana, yang penting dirimu nanti punya pengayaan terhadap pengetahuan dan juga keterampilan. Karena ketika pengetahuan dan keterampilan nanti bisa terbekali dan mantap, insya Allah rezeki akan datang dengan sendirinya. Finansial itu akan menyusul dengan sendirinya. Baik, izin share screen ya teman-teman semuanya. Ingin menyampaikan terkait gambaran. Di mana Pak Hasan ini? Yang jendela ya? Oke. Gambaran teman-teman terkait program-program yang akan menjadi program pembinaan di generasi Khairul Ummah ini. Oke, tadi sudah tanya semangat pagi, bagaimana kabarnya? Sudah kelihatan ya? Oke, tadi sudah pada semangat semuanya. Oke teman-teman, tadi sudah didoakan juga orang-orang sukses. Nah ini ciri-ciri orang sukses selalu senyum bahagia, nggak boleh ngantuk, niat ikhlas fokus rileks semuanya. Lihat kamera, 1, 2, 3, senyum. Oke, Aryo luar biasa. Oke, terima kasih. Senyumnya udah sumringah semua ya. Mudah-mudahan sudah pada mandi semuanya. Oke, teman-teman semuanya, ada beberapa program dari pembinaan penerima generasi Khairul Ummah ini program-programnya ya. Kita sambil berjalan santai saja, boleh sambil duduk, sambil selonjoran, sambil minum kopi, silakan. Ini program-program yang teman-teman harus ketahui dan juga sangat rugi apabila tidak diikuti. Ya,
Program-program yang pertama untuk Khairul Ummah Corner. Apa saja sih di Khairul Ummah Corner ini, Mas Said? Di Khairul Ummah Corner ini nantinya adik-adik akan dibekali tentang wawasan jurnalistik. Ya, wawasan jurnalistik. Jadi nulis berita, ya, belajar jadi reporter, yaitu belajar mewawancarai. Apa pentingnya ini, Mas Said? Nanti kalau misalkan teman-teman keluar dari Unisula sudah lulus, kemudian dilalai kok bekerja di suatu tempat misalnya kan gitu. Ada keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan seperti penyajian berita, ya kan? Kemudian report berita. Nah, di sini keterampilan ini bisa dimanfaatkan. Siapa pengampunya nanti untuk Khairul Ummah Corner? Nanti ada Ustadz Samsudin Salim. Beliau ketua pembina dari program pembinaan generasi Khairul Ummah ini, ya. Jadi bagi yang mungkin suka nulis tetapi masih belum tembus juga di Suara Merdeka, di Republika, insya Allah nanti ketika telaten ikut pelatihannya di sini, nanti teman-teman bisa terpublish ya tulisannya, karena beliau Pak Samsudin Salim ini sudah langganan tiap bulan 2 kali 3 kali itu sering terlihat tulisannya terpublish di Suara Merdeka, di Republika, ya semuanya. Jadi nanti belajar dengan beliau untuk program Khairul Ummah Corner. Kemudian ada juga program ya soft skill ini, yaitu tentang Khairul Ummah Volunteer. Nah, ini sudah diberi deskripsi tadi oleh Ustadz Hasan. Jadi teman-teman nanti akan dibekali pengetahuan tentang menjadi volunteer ini harus bagaimana, harus apa saja yang dipersiapkan, ya. Nah, tadi disampaikan bahwa ada latihan khotib, gitu kan. Ada juga latihan tangga bencana seperti itu. Wah, ini penting banget teman-teman. Nanti kalau misalkan di kampung itu ada bencana, teman-teman sudah nggak panik lagi, teman-teman sudah nggak kaget lagi. Bagaimana yang harus bisa dilakukan untuk berkontribusi membantu saudara-saudara kita ketika terkena bencana. Kemudian latihan khotib juga tadi masuk di Khairul Ummah Volunteer ya Ustadz Hasan ya. Nah ini nanti berguna banget ya, terutama nih teman-teman semuanya nih calon imam ya, calon kepala rumah tangga mau ngelamar nih misalkan datang ke mertua, apa keterampilanmu? Saya bisa khotib Pak calon mertua gitu. Wah Masya Allah sudah sering khotib? Iya Pak, walaupun saya dalam finansial masih perjuangan Pak, tetapi dengan pengetahuan agama yang insya Allah bisa mencukupi ini, mengantarkan anak bapak menuju ridhonya. Wah, langsung ya, langsung diterima itu gitu. Begitu. Jadi ini keterampilan ini sangat penting, apalagi teman-teman dari Universitas Islam Sultan Agung. Ya, itu gambarannya yang teman-teman akan dapatkan di Khairul Ummah Volunteer ya. Kemudian ada juga Khairul Ummah Science and Technology. Nanti ini dijelaskan sama Pak Ari. Nah, ini PIC-nya beliau ya. Baik ada mungkin nanti karya ilmiah ya. Kemudian ada juga nanti Khairul Ummah Leadership dan juga Entrepreneurship. Ini juga nanti bersama Pak Ari tentang kewirausahaan ya. Saya juga turut ikut di Khairul Ummah Leadership dan Entrepreneurship bersama Pak Zamroni, nanti akan melatih soft skill terutama program persiapan karir. Nah, ini teman-teman, soft skill persiapan karir ini teman-teman sangat penting ya untuk didapatkan, terutama yang mau lulus. Nah, apa saja isinya? Mas Said di sini isinya nanti diajarkan bagaimana membuat CV yang menarik. Ya, CV yang menarik, kemudian bagaimana membuat cover letter. Cover letter itu surat lamaran kerja. Jadi diajarin dulu membuat surat lamaran kerja sebelum membuat surat lamaran dia. Ya, jadi lamaran kerja dulu, habis itu nanti baru melamar dia gitu maksudnya ya. Nah, kemudian diajarkan juga bagaimana cara job interview. Nah, wawancara kerja. Tapi saya masih di semester 3 Mas Said. Apa Mas boleh ikut program ini? Boleh banget. Jadi semakin awal teman-teman mempersiapkan portofolio itu semakin baik.
Jadi kalau misalkan baru ikut training pengembangan karir ya, training career preparation itu di akhir-akhir semester, ini malah ini khawatirnya teman-teman nggak punya portofolio banyak ya, sehingga untuk nge-branding dirinya agak kesulitan. Sehingga dari awal ini kita akan bekali teman-teman penerima beasiswa Khairul Ummah nantinya menyusun portofolio, prestasi-prestasi dikumpulkan, disusun, ditempatkan di nanti menulis CV. Ketika nanti sudah menjelang kuliah, menjelang lulus ya dari kuliah, sudah bisa di-brandingkan seperti itu ya. Nah, Khairul Ummah selanjutnya ada program juga Khairul Ummah Art and Sport, teman-teman. Ini nanti bersama Coach Aris, beliau itu ahli panah ya teman-teman ya. Ya, jadi teman-teman nanti akan belajar panahan gitu ya. Nanti mungkin yang belum pernah memanah gitu nanti bisa nanti bisa ikut ya program ini. Nanti diajari sama Coach Aris, ini sudah sering menjuarai tingkat Jawa Tengah ini ya, panahan ini ya. Melatih kefokusan ya, olahraga yang dulu para sahabat lakukan ya. Jadi memang di dalam panah ada kekuatan kata Mas Aris ya. Jadi sebelum memanah hati calon pendamping ya, jadi harus dilajarin dulu memanah oleh Mas Aris seperti itu ya. Oke teman-teman, dan yang terakhir ini ada Khairul Ummah Tablik. Nah, Khairul Ummah Tablik ini kebetulan yang PIC-nya adalah Mas Said ya. Apa saja yang nantinya untuk Khairul Ummah Tablik ini, ya nanti teman-teman akan dibekali tentang bagaimana untuk bersyiar, menyampaikan kebaikan. Ya, menyampaikan kebaikan. Programnya apa saja? Ada sekolah dai, ya, sekolah dai, bagaimana menjadi dai yang baik, ya. Kemudian ada lagi program dakwah kreatif media sosial, gitu. Wah, dakwah, kan saya kan belum ustadz Mas Said. Dakwah itu enggak harus jadi ustadz. Dakwah itu enggak harus nantinya ia jadi kiai, dakwah itu enggak harus mestinya di mimbar. Tetapi untuk menyampaikan kebaikan, motivasi kepada siapa dari dakwah harus tahu dakwah ini menguji ya sudah di umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan juga mencegah kepada yang mungkar. Ya, mereka orang-orang yang beruntung. Jadi memang kita sebagai umat muslim sudah ada kewajiban untuk selalu menyeru kepada yang ma'ruf dan juga mencegah dari perbuatan yang mungkar. Enggak harus di masjid ya. Jadi saat ini penggunaan media sosial teman-teman ternyata luar biasa. Ya, kita lihat ya datanya nih, data dari penggunaan sosial media nih teman-teman. Oke, lihat. Untuk penggunaan sosial media di internet tahun 2022, survei membuktikan bahwa populasi orang yang menggunakan internet perharinya itu adalah 7,91 miliar. Bayangkan, ya, 7,91 miliar. Nah, berapa jam? Otomatis 24 jam itu tidak pernah lepas dari internet. Nah, kalau misalkan teman-teman bisa memenangkan dakwah ala kita, ala generasi milenial ini, coba satu kebaikan yang disampaikan oleh orang lain dikali dengan 7,91 miliar, ini bayangkan berapa pahala yang teman-teman akan dapatkan. Nah, dari situ nantinya kita akan belajar. Dakwah itu enggak hanya di masjid ya, dakwah itu enggak hanya tugas Pak Kiai, tetapi kita semuanya sebagai umat muslim juga harus berdakwah. Karena dakwah, kenapa kita harus berdakwah? Dakwah merupakan ciri umat terbaik. Tentu kita semuanya mengharapkan kita menjadi umat yang terbaik. Seperti itu teman-teman ya. Apa saja nanti Mas Said yang akan diajarkan di dakwah kreatif media sosial ini yang menjadi
program tablik Khairul Ummah Tablik ini membuat quote-quote kebaikan ya yang bisa mungkin teman-teman share di internet, di sosial media. Jadi nggak harus mengkultum di atas mimbar, tidak seperti itu ya. Contohnya apa? Contohnya gini. Kok kalau misalkan ada temen ya, ada temen dilalahnya kok lagi galau. Dia bilang kayak saya kok galau terus ini mas, gitu kan. Teman-teman tinggal sampaikan aja kegalauanmu ini bukan karena kau kurang self healing, tetapi bisa jadi sujudmu yang kurang sering ya. Taruhlah seperti itu ya. Kemudian bagi teman-teman misalkan ketemu sama temannya kok lagi galau, kamu kenapa? Diputuskan cinta, alhamdulillah. Itu artinya Allah menyelamatkanmu. Gitu ya. Nggak usah, pokoknya orang muslim itu nggak usah perbanyak pacaran-pacaran karena itu akan merugikan dirimu. Ya, di dalam Islam tidak disyariatkan pacaran. Apa nasihat yang paling tepat disampaikan kepada orang-orang seperti ini? Nggak usah panjang-panjang. Sampaikan saja seperti ini. Jadilah tulang rusuk. Loh, bukan tulang rusuk. Tukeran tulang aja daripada tukeran coklat gitu ya. Daripada kamu tukeran coklat mendingan tukeran tulang. Kok tukeran tulang? Iya. Kamu jadi tulang punggungnya, sedangkan dia jadi tulang rusuknya. Ya gitu. Wah, Aryo ini siap-siap kayak mau menulis nih, jadi status gitu ya. Oke, nanti itu akan dipelajari teman-teman semua. Gimana nyusun redaksi kata-kata yang kira-kira hal ini bisa memotivasi teman-teman ya, dan bisa menjadi sarana dakwah kita. Apalagi selain dakwah kreatif di media sosial untuk membuat quotes, nanti teman-teman juga akan belajar tentang selain sosmed, ada juga bagaimana menjadi dai yang baik. Ya, apa keterampilan dai ini untuk nanti kan banyak ya yang mengampu, ada Ustadz Sam juga, ada Ustadz Nuridin, ada Ustadz Hasan ya yang mengampu untuk pelatihan dai ini. Kalau untuk Mas Said sendiri nanti akan mengampu di bagian basicnya. Apa itu? Keterampilan komunikasi, keterampilan public speaking-nya. Jadi memberikan pengalaman kompetensi dalam syiar bilisan ya. Jadi kalau public speaking ini syiar bilisan. Apa bukti bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling mahir public speakingnya? Buktinya adalah ketika beliau diberi gelar tablik ya, orang yang pandai menyampaikan dakwah ini. Nah ini setiap para dai-daiyah harus punya bekal nantinya diajarkan public speaking. Gimana teknik-tekniknya? Mungkin selama ini kok grogi di depan umum ya. Nah, grogi di depan umum. Gini nih teman-teman, teknik syiar yang impactful gimana? Ada orang yang hanya menyampaikan sedikit kata, tetapi itu impact-nya luar biasa. Gimana ya jadi untuk menyusun kata-kata itu? Nanti ada pelajarannya. Ya, kemudian ada juga teknik mengatasi grogi di depan umum. Mas Said, saya kok presentasi kuliah padahal presentasinya cuma 2 slide. Kok saya kok grogi ya, bukan main. Apalagi saya nanti berada di depan mimbar. Nah, gimana posisinya atau bagaimana tekniknya untuk mengatasi grogi di depan umum? Nanti kita akan ajarkan di sekolah dai, ya. Kemudian gimana sih teknik vokal ya? Suara saya cempreng, suara saya jelek, apa saya bisa menyampaikan di khalayak umum? Tentu saja bisa. Jadi ilmu untuk menyampaikan, ilmu komunikasi teman-teman perlu ketahui bukanlah seni mengubah suara, tetapi seni mengolah suara. Gimana caranya? Nanti kita akan pelajari ya di program-program pelatihan setelah pertemuan ini. Kemudian teknik drafting pidato, bagaimana nanti cara membuat pidato. Jadi teman-teman akan dibekali keterampilan-keterampilan ini begitu keluar dari Universitas Islam Sultan Agung dan dinyatakan lulus, keterampilan-keterampilan ini sudah dibawa. Seperti itu. Disuruh khotib, siap. Disuruh pidato, siap. Disuruh jadi imam Idul Adha, Idul Fitri, siap. Gitu ya. Jadi semuanya siap, insya Allah. Para pemegang atau penerima generasi Khairul Ummah ini mempunyai kebermanfaat yang luas nanti ketika di tengah-tengah masyarakat. Insya Allah menarik ya semuanya ya yang teman-teman akan dapatkan. Mudah-mudahan bisa membantu. Oleh karena itu stay tune terus nantinya di informasi
Nanti teman-teman akan difasilitasi, mungkin nanti ada grupnya ya Mas Aris ya Bu. Kalau grupnya itu 400 orang, berarti nanti di grup Telegram. Kalau Telegram itu muatnya banyak. Nah, nanti teman-teman akan mendapatkan informasi update terkait jadwal pelatihannya kita, jadwal trainingnya kita, jadwal soft skill-nya kita. Ya, jadi nanti teman-teman akan mendapatkan update informasi itu. Oke, kiranya itu yang bisa saya sampaikan terkait gambaran program-program yang teman-teman nantinya akan dapatkan di pembinaan generasi Khairul Ummah. Sekali lagi saya sampaikan semangat ya, semangat berjuang karena yang di depan saya ini para pejuang-pejuang masa depan. Jadi tidak salah, tidak ada masalah seberapa lambat pun dirimu berjuang ya, tidak masalah seberapa besar batu yang menghadang di hadapanmu. Yang penting terus berjalan, jangan pernah berhenti untuk mencapai masa depan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu dari saya, terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan, semoga bermanfaat. Selanjutnya kami mohonkan Pak Ari untuk menyampaikan tambahan dan sharing untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Monggo langsung aja pada Pak Aris Sentani. Silahkan menambahkan materi. Terima kasih Mas Aris dan Coach Said Hidayatullah. Betul ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Sentani. Kebetulan saat ini mengampu jadi dosen di Prodi Teknik Sipil di Fakultas Teknik ya. Dan kebetulan juga di sini nanti saya dengan Pak Ustadz Said dan juga dengan Ustadz Jamroni akan mengawal di kegiatan di pembinaan para penerima beasiswa generasi Khairul Ummah. Suara saya udah jelas ya? Atau karena sinyal dari tadi kurang bagus juga? Sangat jelas. Iya. Jadi pada intinya tadi sebagian besar sudah dijelaskan oleh Coach Said yang memang menjadi tulang punggung untuk penyusunan kegiatan. Saya hanya menambahkan beberapa yang memang menjadi impian kami di Lazis, di yayasan maupun di Unisula, bahwa kita ingin membuat suatu contoh bagaimana Khairul Ummah itu dilahirkan, bagaimana Khairul Ummah itu dibangun. Karena saya meyakini bahwa generasi Khairul Ummah itu bukan hanya tiba-tiba lahir mak brojol terus kemudian menjadi seorang Sultan Fatih misalnya, atau tiba-tiba mak brojol jadi Sultan Agung, bukan. Ada proses-proses yang harus kita lewati. Memang kenapa tadi Coach Said bilang begitu banyak yang akan kita lewati, karena kami pun menyadari bahwa misalnya tidak semuanya yang ikut di generasi beasiswa generasi Roma ini pandai berbicara misalnya, sehingga kemudian menjadi dai. Siapa tahu dakwahnya bukan bentuk pidato misalnya. Makanya kemudian diajari nanti bagaimana mendesain misalnya, membuat konten di YouTube, membuat konten kreator yang bernuansa dakwah. Jadi memang di awal nanti kita akan coba memapping atau memetakan kemampuan teman-teman di penerima beasiswa GKU ini, bukan hanya, jadi kalau mungkin beasiswa yang lain itu hanya memberikan bantuan berupa dana kuliah, dana untuk living cost biasanya. Tapi di sini kita ingin memberikan sesuatu yang berbeda. Kita ingin kalian menjadi bagian keluarga besar dari kami, dan juga bukan hanya numpang lewat saja. Oh ya, misalnya saya hanya ingin jadi sarjana teknik saja, atau saya hanya ingin jadi sarjana hukum saja. Di penerimaan di beasiswa GKU ini kita mendesain teman-teman mahasiswa menjadi seorang yang suatu saat di ujungnya itu nanti minimalnya khairun nas, khairun nas, angfa'uhum linnas. Itu yang paling minimal. Sehingga kemudian menjadi dai. Siapa tahu dakwahnya bukan bentuk pidato misalnya. Siapa tahu dakwahnya nanti benar-benar menjadi sesuatu yang
sebaik-baik manusia yang bisa bermanfaat buat orang lain. Mungkin kalau berpikir, oh ya saya belum pas untuk menjadi generasi Qaro'umah misalnya. Belum pantas untuk disebut sebagai Qaro'umah. Tapi setidaknya nanti di endingnya itu bermanfaat buat orang lain. Makanya di beberapa bagian program pembinaan yang kita susun, seminimal-minimalnya kita bisa membantu orang lain untuk bisa lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Mungkin teman-teman juga bertanya kenapa harus ada kegiatan volunteer misalnya, kayak rumah volunteer. Kita harus menyadari bahwa orang lain itu butuh bantuan, satu itu. Yang kedua, kalau bagi saya sendiri yang sejak kuliah itu menjadi bagian relawan Lazis Sultan Agung, ada suatu kebahagiaan yang kadang tidak bisa diungkapkan ketika kalian menjadi seorang relawan. Sehingga kemudian kebahagiaan itulah yang nanti coba kita bagikan di pembinaan para penerima beasiswa generasi Khairul Ummah. Terus kemudian sains and teknologi misalnya. Kita ingin penerima beasiswa generasi Khairul Ummah bukan hanya kuliah saja, bukan hanya menerima beasiswa saja, tapi juga memberikan sumbangsih kepada Unisula berupa prestasi. Misalnya lolos pendanaan PKM atau lolos menjadi mahasiswa prestasi tingkat universitas misalnya, atau mungkin tingkat nasional misalnya. Itu coba kita susun karena yang menjadi bagian dari tim pembinaan generasi Khairul Ummah itu adalah orang-orang yang memang punya concern di bidang itu. Kemudian di backup juga dengan teman-teman kami di LPKA, sehingga kegiatan yang ada di pembinaan generasi beasiswa ini, beasiswa generasi Khairul Ummah ini adalah pembinaan yang holistik, pembinaan yang bukan hanya satu SKS terus kemudian pulang, pembinaan yang bukan hanya misalnya nanti ada pelatihan jurnalistik nih, kita usahakan sampai ke penerbitan misalnya, atau bahkan sampai misalnya kalian punya blog sendiri misalnya, atau bahkan yang isinya itu menjadi acuan banyak orang. Ada beberapa alumni kita yang kemudian memegang Instagram ya, Instagram yang bagus. Jadi kalau rekan-rekan sekalian tahu info kejadian Semarang, kemudian ada info kejadian Demak, itu adalah beberapa alumni Unisula yang memegang sebagai admin akun info kejadian Semarang dan info kejadian Demak. Kemudian beberapa kegiatan lain juga kita susun sedemikian rupa tanpa harus memaksakan misalnya wah saya kayaknya tidak suka nih di PKM. Kemampuan saya mungkin di seperti Ustadz Said yang ngomong satu kalimat saja itu udah terasa sejuk gitu. Kalau saya kan kalau orang teknik kan ceplas-ceplos ya. Tapi kalau Ustadz Said itu ngomongnya tertata, sejuk. Kalau orang bilang itu make voice gitu. Nah, saya kayaknya bisa tuh kayak gitu. Ya udah belajar sama Ustadz Said. Atau nanti misalnya kita latih untuk menyusun CV, untuk bekerja di perusahaan. Tapi passion saya itu kayaknya mau berwirausaha nih. Saya pengen mendirikan sebuah perusahaan. Saya pengen menjadi salah satu solusi, bukan menjadi beban. Oke, nggak apa-apa. Nanti akan kita susun sedemikian rupa sehingga tidak jadi kalau misalnya dulu sekolah SMA ya, mungkin SD, SMP, SMA itu kita kadang diwajibkan ya udah kalau jadi ini harus ke sini belajarnya ini dan ini gitu. Enggak. Tapi di pembinaan mahasiswa ini itu kita lebih membuat kalian menjadi pusatnya. Kami di sebagai tim pembina itu hanya memberi guidance dan memberikan ibaratnya memberikan mobil gitu, sarana untuk kalian menuju ke
tujuan. Sementara kalau mobilnya ada, tapi sopirnya ini kemana-mana, ya sama aja nggak akan bisa jalan mobilnya. Makanya kemudian yang paling utama di beasiswa GKU ini adalah kalian sebagai penerima, bukan kami. Kami menyediakan banyak sekali pilihan. Jangan-jangan nanti juga ada atlet panahan, seperti Coach Aris misalnya, bisa berkuda dan memanah, itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Oke lah, misalnya IPK kalian sudah bagus di 3 misalnya, minimal 3 lah. Kemudian bisa berprestasi sebagai atlet panahan, itu sudah menurut kami juga sudah luar biasa gitu. Sehingga kami ini hanya sebagai ibaratnya tempat untuk memberikan layanan kepada kalian menjadi generasi yang luar biasa yang di depan sana itu saat ini kalau boleh mapping nih, boleh menyampaikan sesuatu yang mungkin cukup miris tapi cukup membahagiakan juga. Di dunia barat, di negara barat, sedang terjadi gonjang-ganjing yang luar biasa. Kalau kalian baca, Inggris, Amerika, itu sedang terjadi inflasi yang besar, 9%. Dan itu terbesar sejak tahun 81. Tahu penyebabnya? Karena saat ini peradaban barat sudah menemukan titik jenuhnya. Sehingga kemudian peradaban timur, atau yang kita, kalau di kita ya, sebagai muslim yang dijanjikan untuk bangkit kembali, ini bisa ditangkap peluang ini untuk bisa menjadi trigger kita untuk menjadi generasi khairul ummah. Generasi yang memang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala memimpin peradaban itu. Maka kemudian kami sekuat mungkin, semampu kami bisa membimbing teman-teman, adik-adik, mahasiswa penerima beasiswa GKU untuk menjadi generasi khairul ummah. Jangan minder, jangan takut. Terus kemudian nanti mungkin bisa dibuat grup WA. Silakan dipilih coach yang paling cocok misalnya, nggak apa-apa. Silakan nanti mungkin ada misalnya curhat kepada coach Said misalnya, curhat kepada coach Aris misalnya. Karena ini diisi anak-anak muda gitu. Saya sama Mas Aris ini kalau ketemu ya sukanya bercanda. Di Google Meet ini aja kayaknya serius banget gitu. Tapi kalau ketemu ya udah gitu. Makan mie bareng pernah. Mie satu piring bareng pernah. Jadi setiap ada gempa, setiap ada bencana ini saya sama Mas Ari sama Ustadz Hasan ini langsung turun lah. Karena ya yang saya rasakan itu ada kebahagiaan kita menjadi volunteer. Tapi ya ini menjadi tantangan buat kami saat ini karena banyak volunteer yang kadang-kadang untuk istiqomah itu susah. Kenapa susah? Karena kadang ketika di daerah bencana bukan menjadi volunteer, tapi menjadi wisatawan. Nah, ini yang nanti kita coba perbaiki juga di pembinaan penerima beasiswa. Itu saja. Jadi kalau misalnya nanti ada yang berminat diskusi dengan saya, silahkan, saya juga terima. Mau ke Demak juga, kalau ke Semarang kayaknya sampai bulan Maret ini saya pusing, Mas. Jadi jarak Semarang Demak itu sudah kayak Semarang Solo gitu 2 jam 3 jam baru bisa sampai rumah. Nah, kalau online sih oke, biasanya saya menerima online. Mungkin saya juga perkenalan sebentar juga. Saya dulu saya masuk Universitas, kemudian ketemu sama Ustadz Hasan, ketemu sama Ustadz Aris itu mulai intens itu di 2006 ketika terjadi gempa Jogja. Setelah itu kemudian kita intens. Saya juga masuk di Universitas Entrepreneurship and Leadership Center yang kebetulan Ustadz Hasan menjadi ketuanya. Saya menjadi pembantunya Ustadz Hasan waktu itu. Terus kemudian diizinkan qadarullahnya bisa S2. Terus kemudian sekarang menjadi
dosen di Unisula. S2 saya di Prancis dan saat ini sedang mencoba untuk menguatkan hati dan menata hati niat untuk S3. Itu saja dari saya. Mungkin nanti kalau ada tambahan dari Ustadz Said atau dari Ustadz Aris dan Ustadz Hasan, silahkan. Mungkin itu, monggo Mas Aris. Saya tutup. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, sahabatku, sahabat yang dimuliakan Allah. Seperti tadi yang disampaikan oleh Gus Said ya, ada Gus Ari juga. Anda ini adalah orang-orang terpilih Allah Subhanahu wa taala. Saya selalu memotivasi diri saya sendiri ketika di saat saya kurang semangat seperti itu. Saya dipilih untuk mengambil di Yayasan Bandar Wakaf Sultan Agung. Ya, termasuk kita semua yang mendapatkan beasiswa. Ini sebenarnya ya menurut saya ini Coach, mohon maaf. Kita itu hanya untuk disuruh baik gitu. Diciptakan untuk dibangun ya seperti tadi disampaikan oleh Pak Ari ya. Dibangun untuk menjadi pribadi yang baik. Ya. Jarang sekali yang memberikan beasiswa itu ada pembinaan yang tadi telah disampaikan oleh Coach Said, ada Ustadz Hasan ya. Apalagi Ustadz Nuridin. Itu tuh hanya untuk dibuat untuk menjadi orang yang baik seperti itu. Dan itu luar biasa, tidak ada selain di Sultan Agung. Saya kira seperti itu. Maka dari itu jangan lewatkan kesempatan yang luar biasa ini ya para penerima beasiswa ya sahabat Bukhara Ummah. Dan contohnya ya beliau-beliau ini yang telah berbicara di hadapan panjenengan semua ini dulu ya kembelengan dari salah satu beasiswa di Sultan Agung. Masya Allah, beliau kembali lagi untuk menyemangati kita semua agar menjadi pemantik Anda sekalian, syukur bisa melebihi ya. Harapan kita itu seperti itu Coach ya. Syukur bisa melebihi kita ataupun melebihi Coach Said, Coach Ari ya, Ustadz Hasan dan sebagainya. Itu kita lebih bangga sekali. Seperti itu. Ya ini nanti waktu kita juga cukup terbatas ya, mungkin setengah 12 itu maksimal. Maka dari itu kami buka untuk diskusi ataupun tanya jawab bagi sahabat teman-teman yang tadi malam sempat WA ke admin ya, kebetulan saya juga pegang nomor adminnya dan Ustadz juga pegang, ternyata banyak sekali yang masih banyak bertanya. Nah, di kesempatan ini saya buka untuk tanya jawab ataupun diskusi, silahkan baik itu terkait program ataupun terkait dengan pelatihan ataupun fasilitas apa yang sekiranya nanti akan kita berikan atau kita dapatkan di pembinaan generasi Khairal Ummah. Untuk itu kami buka penanya di sesi ini, monggo langsung saja 3 penanya, silahkan langsung bisa open mic. Langsung bertanya monggo kepada Coach Said atau Coach Ari atau Ustadz Hasan. Silahkan. Ini ada Pak Juli juga masih membersamai kita ini. Monggo Mbak dan Mas yang mau langsung bertanya. Atau jangan-jangan pada di atas pohon ini yang bisa ke Said. Ini semua masih bersama kita aja. Assalamualaikum teman-teman sahabatku. Sepertinya masih Coach, hanya masih belum. Masih Pak, masih Pak. Oke. Masih Pak. Silakan. Ini mumpung kesempatan yang luar biasa ya. Ini belum tentu kita bisa bersua meskipun secara online di dunia maya ya, ketemu dengan beliau-beliau yang luar biasa, masih muda ya. Planningnya juga masih sangat jauh ya, dan luar biasa tadi yang sampaikan oleh Coach Ari juga. Silahkan kami buka, monggo pertanyaan apapun silahkan kita diskusikan bersama. Boleh di kolom komentar, bisa juga langsung di unmute, bisa silakan.
Oke, sembari menunggu pertanyaan nih dari teman-teman mahasiswa ya Coach Aris. Ini mungkin perlu disampaikan juga Coach Aris ini sudah intens untuk latihan panahannya ini di Unisula jadwalnya kapan aja sehingga kalau misalkan teman-teman mungkin bisa gabung gitu Coach. Oke. Untuk kebetulan PIC-nya Coach Aris untuk panahan ini olahraga sportnya. Silakan. Terima kasih Coach. Alhamdulillah kita sudah intens berlatih ya untuk panahan ya, khususnya untuk HBA horseback archery di Sultan Agung ini setiap hari Jumat pagi ya. Jumat pagi jam 8 itu ada latihan panahan di belakang di depan asrama Putri ya. Pesantren mahasiswa di asrama Putri. Salah rutin setiap hari Jumat. Monggo silahkan yang mau bergabung, mau belajar, mau berlatih bersama kita. Nanti kita fasilitasi ya. Ada busurnya, ada aeronya, ada targetnya. Jadi semuanya sudah ada. Nanti kita bisa memakainya. Dan tentunya bagi yang belum pernah memegang, nanti kita ya kita kenalkan, kita kita ajari lah ya seperti itu. Dan insya Allah dalam waktu terdekat ada lomba di Semarang juga, insya Allah besok tanggal 30, monggo saja kalau yang sudah bisa langsung aja bergabung, nanti bisa menghubungi saya, teknisnya bagaimana nanti bisa kami sampaikan. Jadi seperti itu Coach. Jadi kalau misalkan kemudian dari mahasiswa ataupun mahasiswi ataupun teman-teman di hari Jumat itu tidak bisa atau berhalangan, nanti kita bisa buat grup ya, kita mau latihan setiap Sabtu sore misalkan atau setiap Ahad. Nah, itu nanti kita bisa jadwalkan juga. Dan insya Allah ini alhamdulillah kemarin dari Sultan Agung ya, di Dasmen juga cukup respon baik terkait dengan kegiatan olahraga panahan ini, karena memang jarang sekali sekolah-sekolah yang mengadakan kegiatan ekstrakurikuler ya. Kemana? Kemarin kita sudah dihubungi dari SD 13 Sultan Agung ingin mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yaitu panahan. Moga-moga nanti di Sultan Agung ini olahraga panahan ini menjadi olahraga idola ya, karena memang ini sudah dianjurkan ya, salah satu olahraga yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kira-kira seperti itu. Nanti monggo nanti bisa menghubungi kami di Lajis ataupun nomor kami ya, admin Lajis. Silahkan yang ingin bergabung, nanti akan sesuai dengan arahan dari Pak Ari, bisa jadi nanti kita buat grup-grup masing-masing minat bakat ya. Misalkan nanti ingin lebih ke public speaking, nah, nanti akan ada Said yang ahli di bidang itu, seperti itu. Atau mungkin nanti di surat membuat tulisan seperti itu, karya ilmiah nanti dengan Ustadz Samsudin, kurang lebih seperti itu. Bisa jadi nanti kita buat kelompok-kelompok. Adapun nanti kelompok besarnya nanti ada di grup Telegram ya, karena WhatsApp saya kira sangat terbatas sekali. Seperti itu, Coach. Oke, matur nuwun informasinya Coach Aris ya. Silakan teman-teman. Monggo teman-teman, ini ya. Masih ada waktu kurang lebih ini 15 menit lagi lah ya sebelum kita tutup. Boleh tanya. Monggo boleh langsung ataupun melalui kolom chat ya. Ini juga masih bersih ini kolom. Nah, ini sudah ada Coach. Ya, monggo. Dari Mila Amelia, Assalamualaikum, izin bertanya, mohon maaf seperti yang sudah dijelaskan oleh para pemateri, beasiswa ini berupa potongan UKT. Apakah langsung memotong tagihan di SIM Unisula yang dimiliki seluruh mahasiswa atau berupa lainnya? Dan beasiswa ini berlaku di semester berapa saja? Oke, berarti ini yang dengan menjawab kami mohonkan Ustadz Hasan, ya, dan juga Mbak Yuli ya juga untuk menyampaikan informasi teknis dari pengajuan UKT ini mungkin seperti itu. Monggo, Ustadz Hasan dulu mungkin. Ya, ya monggo Ustadz Hasan langsung bisa dijawab. Relawan itu di mana-mana mudah berbagi. Ini kita berbagi kamera dengan Mas Said.
Baik, terima kasih Mbak Mila. Mbak Mila dari fakultas mana ini? Mbak Mila bisa dengar? Dari Fakultas Bahasa dan Ilmu Komunikasi. Oke, bahas BIK ya, dan ilmu komunikasi. Oke, baik. Terima kasih Mbak Mila sudah bergabung di acara sosialisasi ini ya. Jadi untuk ya ini secara umum ya. Jadi beasiswa kita itu sebagaimana amanah dari pimpinan di yayasan itu jenisnya ada beberapa ya. Ada yang full ya, mulai dari awal sampai akhir ya, selesai atau lulus. Ada juga yang insidental ya. Ada juga beasiswa putra putri pengabdi tadi ya. Kemudian untuk yang mahasiswa ada juga tambahan yaitu beasiswa potongan UKT melalui LPKA. Ya. Jadi teman-teman ya untuk sistem yang digunakan karena memang tagihan itu sudah fix ya, setiap ada apa namanya uang atau biaya yang harus dibayar, maka Unisula sistemnya akan muncul ya. Ketika apa namanya sistem itu sudah muncul dengan angka atau biaya tertentu, maka ketika teman-teman itu mendapatkan 100%, insya Allah sudah nggak ada tagihan lagi. Tapi kalau potongannya itu 50% atau 35%, maka yang bisa mengendalikan itu adalah di fakultas ya. Fakultas yang bekerja sama dengan DSI yang memegang admin sistem keuangan di Unisula ya, sehingga uang itu akan dipotong ya dengan SIM yang ada di Unisula ya. Jadi teman-teman kalau misalkan apa namanya tidak atau misalkan dapat 35%, maka yang 65% itu akan muncul ya sebagai tagihan setelah dikurangkan di SIM Unisula. Kemudian yang kedua terkait dengan semester berapa. Sebenarnya setiap semester itu ada. Ya, semester kemarin ini teman-teman yang kami kumpulkan di sini adalah penerima yang namanya WA-nya, datanya tercantum di SK Rektor yang saya sebutkan tadi pagi, nomor 4186 ya. Sejumlah 421 mahasiswa ya yang kami kumpulkan, tapi karena keterbatasan ruang di Google Meet ini sehingga yang muncul hanya 100 maksimal ya. Mohon maaf ya. Nanti insya Allah di lain waktu ya teman-teman yang belum bisa bergabung bisa disampaikan oleh teman-teman yang ada di sini ataupun nanti bisa di-share link untuk video dokumentasinya ya, dari kegiatan ini. Kemudian insya Allah juga nanti semester ini atau semester depan ya itu akan ada karena memang anggarannya ini adalah anggaran 1 tahun, jadi dalam 2 semester setiap semester akan ada ya. Jadi mohon teman-teman bisa terus update di Instagram ataupun sosmed baik Unisula maupun Lazi Sultan Agung ya, di Facebooknya dan lain sebagainya. Setiap pengumuman yang akan muncul dan disampaikan itu sangat bermanfaat buat teman-teman semua, termasuk kegiatan kerelawanan dan pembinaan itu juga nanti insya Allah kita share. Kalau tentunya nanti ada grup Telegram itu lebih baik ya, jadi semua bisa update di grup Telegram tersebut. Itu Mbak Mila, jadi sudah dipotong oleh sistem SIM Unisula, tinggal sisanya akan ditagihkan dan apa namanya terkait dengan semester insya Allah di setiap tahun akan ada terus baik semester genap maupun ganjil. Semua tersentral di LPKA, insya Allah kita akan kerjasamakan apa namanya kepada LPKA, termasuk di sini ada Mas Yuli, Mas Said ya. Nanti biar apa namanya durasi untuk pendaftaran itu bisa lebih awal dalam arti tidak mendekati tagihan akan wajib di deadline ya atau habis, itu nanti bisa diumumkan segera waktu untuk pendaftaran di bulan apa itu kan,
sehingga teman-teman kalau bisa mendapatkan namanya tercantum lebih awal atau lebih dini dalam mengetahui informasi tersebut, sehingga kekurangan tagihan akan muncul di sistem dan teman-teman bisa berkomunikasi dengan orang tua membayar sisanya atau melunasi sisanya. Itu dari kami. Mungkin dari Mas Juli ada tambahan? Kalau tidak ada, terima kasih Mbak Mila sudah berpartisipasi. Ya, insya Allah kalau Mbak Mila sudah tahu belum kalau namanya dapat? Sudah, alhamdulillah. Oh sudah, oke, berarti sudah tahu ya. Saya harapkan memang SK dari Pak Rektor ini bisa diumumkan oleh fakultas sehingga teman-teman juga bisa mendapatkan informasi yang syumul ya, yang lengkap terkait beasiswa ini, besarannya, kemudian yang kedua adalah penggunaannya, kemudian program-program pembinaan juga. Oke, terima kasih Mbak Mila. Saya serahkan kembali ke Coach Aris. Monggo. Ya, terima kasih Ustaz Hasan atas penjelasannya. Saya kira cukup jelas ya Mbak Mila ya atas yang telah disampaikan oleh Ustaz Hasan. Monggo. Ya, Mbak Mila. Iya Pak, terima kasih sudah menjelaskan. Ya, sama-sama. Yang lainnya bisa bertanya melalui kolom chat ya, atau langsung bertanya ya. Jangan ada yang dipendam. Ya, nanti kalau misalkan kemudian tanya di WA admin, kalau misalkan kemudian tidak langsung dijawab, kan juga nanti sayang ya. Mumpung ada beliau-beliau ini pakar-pakarnya ya. Silahkan langsung tanya saja. Ya, waktu kita sampai jam 11:30 ini, kurang 6 menit lagi. Ada? Kalau tidak ada, Mohon maaf Pak, izin bertanya. Mbak Wardani, silahkan. Mohon maaf belum bisa mengaktifkan videonya ya Pak. Ya, tidak apa-apa. Saya mau bertanya, perkenalkan dulu, saya Risma dari Fakultas Ilmu Hukum. Kebetulan saya itu semester akhir Pak, dan alhamdulillahnya sudah selesai sidang. Nah, terus tadi kemarin dapat berita ini, katanya dapat beasiswa ini ya Pak. Alhamdulillah. Nah, yang saya pertanyakan itu, apakah saya masih berhak atas beasiswa tersebut? Karena saya kan itu sudah selesai sidang, kayak Pak. Oke, Mbak Risma Wardani, dan langsung saja mungkin dari Ustaz Hasan atau dari terus Monggo, terserah. Jadi membagi informasi saja, Dek Risma ya, dari beberapa fakultas kemarin yang menginformasikan terkait pendistribusian beasiswa UKT. Karena dari pengajuan dengan turunnya kan memang berproses kemarin itu ya. Jadi mungkin Dek Risma waktu itu mengajukan masih kuliah. Nah, sedangkan ketika pencairannya itu sudah lulus. Nah, beberapa dari prodi atau dari fakultas itu menyampaikan bahwa pentasarufnya agar lebih kebermanfaatannya yang Mbak Risma dapat jariahnya, gitu kan. Kemudian kemarin banyak yang menyampaikan ini dialihkan kepada adik-adik kelasnya yang kurang mampu yang pada saat ini mengajukan juga. Ya, ini Mas Said hanya menyampaikan kebijakan-kebijakan yang setiap fakultas itu berbeda-beda tentunya, ya. Jadi ini kan karena dari Lazis secara prinsip welcome siapapun yang diajukan, yang direkomendasikan, maka diberikan haknya seperti itu. Akan tetapi nanti ketika sampai di fakultas nanti ada kebijakan-kebijakan lagi, apakah itu mau langsung diberikan kepada yang atas nama tersebut atau dialihkan kepada adik kelasnya yang pada saat itu membutuhkan biaya kuliah. Itu sampai saat ini masih diberi lingkupnya di fakultas nanten ya Ustaz Hasan. Jadi Ustaz Hasan pun sudah ibaratnya membuka ketika proses pengajuan dari LPKA ya. Karena kalau yang prosesnya saya nyampein dulu mungkin untuk menjadi pengetahuan adik-adik semua, bagi adik-adik yang ingin mengajukan beasiswa UKT gitu ya. Mungkin adik-adik kelas, gimana sih prosedurnya? Jadi gini,
pertama konfirmasikan dulu ke fakultas, agar fakultas itu tahu bahwa ada mahasiswanya yang perlu direkomendasikan atau perlu bantuan terhadap kuliah ini. Karena tagihannya nanti teman-teman akan ditagih di fakultas soalnya. Nah, nanti dapat surat rekomendasi dari fakultas, diantarkan ke LPKA. Diantarkan di LPKA, nanti di LPKA akan diproses. Nah, anaknya biasanya kita panggil, ya. Benar ini atas nama ini, ya, kemudian suruh menceritakan kendalanya apa yang terjadi, kemudian kita nanti akan memberikan pengajuan, menyampaikan pengajuannya. Jadi kita kumpul nih, LPKA ini kan jadi pintu untuk mengumpulkan mereka-mereka yang direkomendasikan untuk mendapatkan bantuan ini dari fakultas, gitu ya. Jadi tahapan pertama fakultas harus tahu dulu deh ya. Tahapan pertama fakultas harus tahu dulu, dan adik juga bisa nyampaikan, Pak, Bu, kalau saya nanti lulus terus kemudian beasiswa ini cair nanti bagaimana? Nah, dibicarakan dengan fakultas, gitu kan? Nah, setelah itu diajukan oleh LPKA ke rektor, rektor memberikan disposisi kepada Lazis pun membantu untuk proses pencairannya, kemudian nama-nama yang menerima itu di-SK-kan. Seperti itu prosesnya, gitu ya. Nah, jadi nanti bisa komunikasi dengan fakultas ya, Dek Risma Wardani. Iya, Pak. Apakah dirimu memang ditunggu untuk diberikan, ya kan? Apa memang haknya Dek Risma ini dialihkan kepada yang lebih membutuhkan, dalam hal ini adalah adik kelasnya. Itu nanti biar gamblang ya, fakultas juga memberikan informasi ini, Dek Risma juga udah lega dapat infonya, gitu ya, gitu. Baik, terima kasih, Pak. Ya, sudah jelas ya Mbak Risma Wardani, terima kasih atas pertanyaannya. Ini mungkin terakhir ya Coach ya, pertanyaan. Di akhir kok semakin banyak yang bertanya. Awali ya, akhirnya berani. Dari Mbak Tania Julianer Salsabila ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania dari Fakultas Bahasa dan Ilmu Komunikasi. Izin bertanya, untuk pelaksanaan program-program Khairul Ummah itu mulai kapan dilaksanakan, G? Ya, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya belum bisa on cam di pertemuan ini. Ya, terima kasih. Langsung saya jawab aja ya. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat bersama keluarga ya. Oke, spesial untuk teman-teman semuanya yang hadir hari ini, informasi khusus bahwa bulan depan kita sudah buka training pengembangan diri bersama pembinaan generasi Khairul Ummah ini, dan first time untuk offline semuanya. Jadi suasananya ini kayak training yang seperti ISQ yang gede-gede itu ya. Jadi teman-teman akan dikumpulkan jadi satu dan akan mendapatkan nuansa training yang nanti atmosfernya dipandu oleh Coach Aris, luar biasa. Jadi ketemu secara langsung gitu ya. Ketemu secara langsung. Agustus insya Allah kita akan awali dengan program yang namanya adalah upgrading safe value. Bagaimana diantaranya adalah teman-teman akan diarahkan bagaimana sih caranya mengetahui passion diri, kemudian diajarkan untuk membuat CV, dan diajarkan bagaimana caranya untuk memenangkan job interview nanti ketika teman-teman masuk di dunia pekerjaan. Ya, perlu saya sampaikan juga bahwa pembinaan program ini sebenarnya sudah berjalan, teman-teman. Hanya kemarin kan ini sifatnya ada 2 penerima beasiswa. Ada yang penerima beasiswa generasi Khairul Ummah itu yang full, jadi sudah mendapatkan pembinaan di awal, gitu kan. Kemudian disusul sama teman-teman penerima UKT ini. Ya. Jadi teman-teman juga berhak mendapatkan pembekalan ini juga. Oleh karena itu, teman-teman ini sudah masuk di pelatihan batch 3 dari program kami. Ya. Dari pelatihan program kami kemarin ada jurnalistik, kemudian setelah jurnalistik ada dai, setelah dai baru ini pembinaan soft skill persiapan karir. Nah, ini teman-teman bisa ikuti nanti di Agustus. Nah, terus bagaimana kalau misalkan di tahun depan pengen ikut lagi jurnalistik? Boleh. Pokoknya nanti setiap kegiatan akan di-share oleh Coach Aris di grup-grup Telegram atau grup WhatsApp yang kita nanti sepakati seperti itu ya. Terima kasih banyak, itu saja yang bisa disampaikan. Sudah nggak sabar sepertinya Tania ini. Oke, insya Allah kita akan bertemu di Agustus. Ya, terima kasih banyak Coach Said atas jawabannya ya. Alhamdulillah Mbak Tania, tidak lama lagi ya, ini sudah tanggal 27 ya. 3 hari lagi tanggal 30. Ya, kemudian Agustus. Nah, nanti insya Allah di bulan Agustus nanti kita akan mulai
memulai program yang telah disampaikan oleh Coach Said ya, program yang pertama. Mungkin itu teman-teman sahabat Khairumah, sahabatku yang dimuliakan Allah yang baik hatinya. Acara pembinaan penerima beasiswa Indonesia Khairumah pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Mungkin saya mohonkan untuk Coach Said untuk memimpin doa penutup ya sebelum kita akhiri. Monggo Coach. Ustaz Hasan, insyaallah Ustaz Hasan kami mohonkan Ustaz Hasan. Oh iya, monggo Ustaz Hasan. Baik teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari untuk kesempurnaan majelis kita pada pagi hari ini kita akhiri dengan sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya senantiasa memperbaiki niat kita dalam setiap amalan diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki tingkah laku kita dan mengabulkan doa dan harapan kita supaya bisa mendapatkan insyaallah prestasi yang baik ya, kemudian bisa berkhidmah untuk orang tua kita, agama kita, bangsa kita. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa fi kulli niyatin salihah wa ila hadrin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, ya Rabbana lakal syukru, ya Rabbana lakal thana'u kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qasadnaka wa antal karim, da'awnaka wa anta rabbal alamin, rajawnaka wa anta rahmanir rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Wa ya qadiyal hajat ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير عمورنا خواتمة وخير أعمالنا آخرة وخير أيامنا يوم ألقاك فيك يوم ألقاك فيك يوم ألقاك فيك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وفهما واسعا متقبلا. اللهم ربنا فقهنا في ديننا وعلمنا تأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يسر ولا تعسر فإن التيسير كل عسير عليك يسير. اللهم يسر ولا تعسر فإن التيسير كل عسير عليك يسير. اللهم يسر ولا تعسر فإن التيسير كل عسير عليك يسير. اللهم يسر أمورنا وأمور المسلمين جميعا آمين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة سورة الفاتحة. الحمد لله. إياك نعبد وإياك نستعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi para sahabatku, sahabat yang dimuliakan Allah, yang baik hatinya, yang bersama calon para pemimpin dan kegiatan pagi kali ini. Lalu saya selaku pembawa acara tentunya tidak
luput Kak, dengan sing anak Kak, punya Kak. dan kita akhiri dengan hamdalah bersama. Rabbil alamin. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Saya izin live. Terima kasih Mas Ari, Coach Said, Mas Aris, semuanya, Mas Juli, dan teman-teman semua. Insya Allah semoga istiqomah dan di lain waktu bisa berjumpa lagi.